Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, lagi pada ngapain nih? Hari ini izinkan saya, Ibu Desi, untuk menceritakan sebuah komik. Siapa yang suka komik? Nah, komik ini berisikan tentang cerita 64 sahabat teladan utama dengan judul utama yaitu Para Perindu Syahid. Hari ini Ibu akan menceritakan cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang penasaran? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penggembala kambing. Abdullah menyuruh kambingnya menghindari jurang. Hush, hush! Abdullah bin Mas'ud duduk di bawah pohon memperhatikan kambing-kambing gembalaannya. Hari ini panas sekali. Tiba-tiba ada dua orang mendatangi Abdullah bin Mas'ud dari arah belakang. Wahai anak muda, apa ada susu yang bisa kami minum? Abdullah bin Mas'ud bangkit dan berhadapan dengan dua orang. Mereka adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Wahai anak muda, apa ada susu yang bisa kami minum? Ada, Tuan, tetapi aku hanyalah orang yang diberi amanah. Aku hanya menggembala kambing-kambing ini. Abdullah menunjuk kambing-kambing yang digembalakannya. Kambing-kambing ini milik siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Abu Bakar lalu meletakkan barang bawaannya. Apa ada kambing betina yang belum melahirkan? Ada. Abdullah bin Mas'ud lalu membawa seekor kambing betina yang belum punya anak. Rasulullah lalu mengusap susu kambing itu. Tiba-tiba susu kambing itu menggembung, lalu Rasulullah memerahnya. Rasulullah dan Abu Bakar meminum susu hasil perahan Rasulullah. Rasulullah mengusap susu kambing itu lagi. Mengempislah. Abdullah takjub. Saat itu juga Abdullah langsung menyatakan keislamannya. Membaca Al-Quran secara terang-terangan. Sejak masuk Islam, Abdullah tidak pernah berhenti mengikuti kajian Rasulullah. Beliau selalu berada di majelis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud sering membaca Al-Quran dimanapun dia berada. Demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah sekalipun mendengar Al-Quran. Aku juga tidak berani. Demi Allah, siapa dari kalian yang berkenan untuk membaca Al-Quran secara terbuka? Ya, saya siap. Semua sahabat saling berpandangan. Jangan, kami khawatir ada apa-apa nanti. Kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Salah seorang sahabat kemudian berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yang kami inginkan seseorang yang memiliki keluarga, yang bisa melindungi dari orang-orang Quraisy. Biarkan aku melakukannya, karena Allah yang akan melindungiku. Abdullah bin Mas'ud kemudian pergi ke makam Ibrahim. Orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sana. Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud terus membaca Al-Quran di dekat makam Ibrahim. Apa yang sedang dilantunkan Ibnu Mas'ud? Tidak tahu. Sepertinya dia sedang membaca syair yang Muhammad bacakan. Benar, dia membaca sebagian syair yang biasa Muhammad bacakan. Kemudian mereka memukuli Abdullah bin Mas'ud hingga babak belur. Abdullah bin Mas'ud terus membaca ayat hingga tuntas. Abdullah bin Mas'ud kemudian bangkit dengan muka babak belur. Abdullah bin Mas'ud dengan gontai kembali kepada para sahabat. Ini yang kami takutkan, sobat. Abdullah bin Mas'ud tertunduk. Tidak ada musuh-musuh Allah yang lebih hina bagiku daripada mereka. Jika kalian mau, aku akan melakukannya lagi besok. Cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka benci. Melihat yang dilakukan Ibnu Mas'ud, diam-diam Rasulullah menangis. Suatu kali Abdullah bin Mas'ud berjalan sendirian. Beliau mengambil ranting pohon arak. Ini cocok untuk siwak. Saat mengambil pohon, tiba-tiba angin bertiup kencang. Betisnya tersingkap. Betisnya terlihat kecil. Para sahabat tertawa melihat hal itu. Rasulullah menegur mereka. Apa yang kalian tertawakan? Wahai Nabi Allah, kami tertawa karena melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kedua betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud dalam timbangan akhir. Begitulah sepenggal kisah dari Abdullah bin Mas'ud. Banyak hikmah yang bisa kita ambil, yaitu untuk selalu bersifat jujur dan amanah. Dan ingat, Allah tidak melihat kita dari fisik, harta maupun kedudukan. Allah melihat kita dari ketakwaannya. Ibu cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.